faktanya tetap sama. Muhammad adalah seorang perampok. Makanya semua penyebaran Islam dilakukan dengan perampokan. Apa maksudnya? Pemaksaan. Meminta haknya orang lain dengan paksa. Ya kan? Melarang orang Natalan, melarang orang bikin gereja, bahkan gereja sudah berdiri saja diruntuhkan, dibakar, dibom. Dengan paksa. Islam selalu memaksa. Selalu minta dengan paksa. Tanpa paksaan tak ada Islam. Karena Islam itulah ya jelmaan dari iblis. Ialah bapamu dari semula, katanya Yesus kan. Yaitu apa? Pembunuh dan perampok. Pembunuh dan pendusta. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kita berjumpa kembali di Jejak Semesta 65 channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun, dan Allah senantiasa semoga membimbing dan melindungi kita semua, menolong kita semua dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita menemukan lagi salah seorang penghina Islam dan penghina Nabi besar Muhammad SAW yang semula diunggah di TikTok dengan ini Fernandi 385. Kemudian hal itu dikutip, dimuat lagi di Twitter oleh, saya lihat termasuk Imam Ali Samsi, imam besar umat Islam di Amerika Serikat, yang kemudian mengomentari bahwa negeri kita ini kan ada undang-undang ITE, termasuk juga anti pelecehan terhadap keyakinan agama yang lain, termasuk juga para atau singkatnya, tidak boleh kita melecehkan agama atau keyakinan agama lain, termasuk juga pembawa agama yang bersangkutan atau nabinya. Nah, ini ada seorang ya yang kita belum tahu pasti apakah namanya Fernandi atau Fernandi ini orang lain yang kemudian memuat pernyataan ini di TikToknya. Nah, kemudian itu diviralkan di Twitter. Saya juga baru melihat malam ini di Twitter, dan saya kemudian mengecek, oh ternyata ini sumbernya di TikTok, yaitu Ferdinandi 385 ya, TikTok. Nah, kemudian rupanya Imam Ali Samsi juga menemukan duluan, kemudian mengupload ke Twitter, dan ini kemudian akan menjadi viral karena pernyataan ini betul-betul menghina umat Islam dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Ini mohon maaf ya, saya harus sebut bahwa orang ini ya bicara kelihatannya di satu ini dia mohon maaf saya harus sebut ya, dia adalah berbahasa Indonesia, kemudian etnisnya Tionghoa, dan benar-benar nanti sebentar kita akan menampilkan videonya yang telah kita ambil dari TikTok ya. Kemudian kita akan mendengarkan, atau saudara akan mendengarkan. Nah, tapi sebelum itu saya perdengarkan ya, sebelum saya upload di YouTube ini, saya perdengarkan secara kata-katanya ya, yang karena durasinya sekitar 1 menit, tetapi sangat bagi kita yang muslim itu sangat berasa agama dan keyakinan kita dan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW itu dihina begitu rupa, dilecehkan begitu rupa dengan kata-kata orang ini. Dan nanti kita akan jawab beberapa fakta bahwa seakan
Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu perampok, Islam itu ekstremis, eh, membakar gereja, memaksakan kehendak dan macam-macam lah. Nanti coba kita dengarkan dulu secara verbalnya. Faktanya tetap sama. Muhammad adalah seorang perampok. Nah, jadi dia mengatakan Nabi kita adalah seorang Makanya perampok. semua penyebaran Islam dilakukan dengan perampokan. Apa maksudnya? Pemaksaan. Meminta haknya orang lain dengan paksa. Ya kan? Melarang orang Natalan, larang orang bikin gereja, bahkan gereja sudah berdiri saja diruntuhkan, dibakar, dibom. Dengan paksa. Islam selalu memaksa. Selalu minta dengan paksa. Tanpa paksaan tak ada Islam, karena Islam itulah ya jelmaan dari iblis. Nah, dia katakan Islam itu Ialah jelmaan bapakmu iblis itu. dari semula, katanya Yesus kan. Dia bawa nama Yesus lagi bahwa dalam Injil itu mengatakan bahwa Islam itu iblis itu dari pembunuh dan pendusta. ada justifikasi dalam Injil katanya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dengar, ya itu kurang lebih 1 menit, kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian, ini memang orang bodoh ya. Orang sebetulnya tidak tahu apa-apa, tapi hatinya itu diliputi kebencian. Kalau lihat itu ini orang yang seakan-akan tidak sekolah. Ya, jadi dia tidak tahu tentang sejarah, bahkan pemikir-pemikir besar yang di kalangan umat Kristen, taruhlah misalnya seperti Will Durant yang menulis buku tentang The History of Civilization. Kemudian misalnya Michael Hart yang sangat menyanjung Nabi Muhammad dan Islam. Dua-duanya ini kita ambil 2 contoh ahli sejarah dan ahli peradaban, terutama Will Durant ya, yang mengatakan tidak ada manusia sepanjang sejarah peradaban umat manusia, tidak ada manusia sehebat Nabi Muhammad. Termasuk juga oleh Michael Hart yang menempatkan 100 tokoh berpengaruh dalam sejarah umat manusia, itu menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang pertama yang terhebat. Malah Yesus ditaruh nomor 3 yang mereka menganggap sebagai Tuhan mereka. Ini orang Kristen yang bicara, ya. Jadi ini orang tidak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan Nabi Muhammad perampok itu dari mana? Ini orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Tapi memang tabiatnya itu untuk selalu melecehkan keyakinan agama orang lain gitu ya. Dia mengatakan kalau orang Islam itu dan sepanjang sejarah Indonesia, presidennya itu tidak pernah Kristen. Soekarno Muslim, Soeharto Muslim, dan sampai Jokowi itu Muslim. Kalau mereka itu perampok, mereka itu keras, mereka itu pencuri, mereka itu misalnya keyakinan yang menginspirasi mereka, Islam itu adalah agama yang tidak benar, tentunya sudah habis ini Kristen-Kristen di Indonesia ini yang sudah sampai 10%, hanya sekitar 9%. Ataupun agama-agama yang lain. Ya, itu satu. Dia sebut gereja mana yang dibom, gereja mana yang dibakar, gereja mana yang dilarang, siapa yang dipaksa. Di dalam ajaran Islam itu tidak ada paksaan untuk menganut keyakinan itu, misal menganut sebuah keyakinan atau keyakinan Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ini orang karena kebencian aja nih. Atau mungkin sengaja dan segera, saya kira orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan memecah belah persatuan bangsa kita. Sebelum orang Islam ini marah dan pasti viral ini, polisi harus segera bertindak. Nah, cuma sebelum itu kita ingin sampaikan seperti yang saya sampaikan ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Wardun dan puluhan sarjana orientalis barat yang non-Islam itu tidak pernah berkata seperti ini. Malah menyanjung, mengakui kehebatan ajaran Islam ketika Eropa masih bunuh-bunuhan. Eropa tidak punya adab, peradaban Islam sudah begitu. Malah mereka, Will Durant mengatakan, andaikan tidak ada Islam, bahkan bukan hanya Will Durant, Islam ketika berjaya menguasai peradaban dunia dan membentuk peradaban dunia, mengarahkan peradaban dunia untuk perkembangan ilmu pengetahuan, Eropa masih gelap gulita dan mereka hidup seperti binatang. Itu pengakuan orang barat, sarjana-sarjana barat. Dan mengatakan itu semua karena kepemimpinan
dan kepemimpinan Nabi Muhammad, dan karena wahyu yang diturunkan kepadanya dalam Al-Quranul Karim itu. Jadi ini orang bodoh, tetapi kita beri ini aja, apa namanya, memperlihatkan kepadanya bahwa bukti bahwa Islam tidak seperti yang dia duga. Orang Islam juga tidak seperti itu. Nah, kalau perampok itu ya orang Kristen, mohon maaf ini ya. Para penjajah-penjajah itu para penjajah-penjajah Belanda, Portugis di zaman dahulu, abad-abad orientalis, ada abad imperialisme. Itu tidak ada yang beragama Islam yang merampok negeri Indonesia yang diduga 350-an tahun itu agama apa? Orang Belanda itu. Dan mereka berangkat dari Spanyol itu, kalau Anda tahu sejarah, salah satu misinya itu menyebarkan gospel. Gospel itu apa? Injil, Kristen. Gitu loh. Dan kami umat Islam di nenek moyang kami di Indonesia ini melawan habis. Tidak seperti, ya mohon maaf, ini Tionghoa yang tidak benar ini orang. Tidak semua orang Tionghoa seperti dia nih. Tapi mohon maaf juga bahwa banyak orang Tionghoa yang menimbulkan masalah di negeri ini. Negeri Indonesia, termasuk perampokan dan korupsi besar-besaran, kasus BLBI misalnya, itu adalah mereka. Dan beragama apa? Coba. Mohon maaf, saya harus sebutkan, rata-rata beragama Kristen. Yang terakhir Lincewe itu agama apa? Yang ditangkap karena merampok uang, diduga merampok korupsi soal uang minyak, ya, yang kemudian menyebabkan harga minyak naik dan apa-apa itu, harga minyak goreng ya yang lalu itu. Perampokan terhadap asuransi ya, kesan dasar asuransi Jiwasraya apa itu. Yang ditangkap itu kan Cina-Cina yang beragama apa? Ini orang membuat pernyataan begini, tetapi kita akan permalukan dengan mengungkapkan fakta-fakta bahwa rata-rata yang merampok negeri Indonesia, tidak usah kita bicara yang lain, dalam hal korupsi ya, dalam bentuk korupsi, penyebaran narkoba di negeri kita ini, itu bukan orang Islam. Orang Islam itu kalau cari uang, itu dengan cara yang halal selalu ditekankan. Tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok. Narkoba itu dihindari. Mereka adalah korban. Dan kalian cari doi dengan cara itu, mengumpulkan kekayaan dengan cara itu. Nah, saya kembali ke soal itu ya, soal bahwa orang Islam itu perampok, memaksakan kehendak, Nabi Muhammad itu perampok. Saya ingin tanya Anda, saya ungkap kembali ini seperti yang pernah dulu saya katakan kepada Saifuddin Ibrahim, Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang sekarang telah menjadi pemulung di Amerika Serikat. Itu urusan dia, yang menjadi pemulung ke apa itu urusan dia. Yang juga telah ditersangkakan oleh Mabes Polri karena dianggap pelecehan terhadap agama. Ini lebih parah, ya. Nah, jadi saudara sekalian, yang merampok negeri dan merampas negeri, menduduki negeri-negeri zaman kolonialisme itu orang-orang Kristen, negara-negara Barat, Spanyol, Perancis, sampai di Amerika itu, Amerika Latin tuh, ya. Yang berkuasa di Amerika itu kan bukan pemilik pemilik tanah, tuan tanah di sana itu kan orang Indian yang kemudian diduduki, yang kemudian menjadi negara Amerika Serikat hari ini. Itu kan rata-rata dari Eropa, terutama Inggris. Dan mereka punya bukan beragama Islam. Di Australia, yang merampas tanah-tanah penduduk asli aborigin, termasuk di New Zealand, itu kan bangsa-bangsa Eropa yang tidak beragama Islam, Kristen. Saudara, ya saudara mesti tahu, mereka mencoba untuk merampok Mesir, Afrika Utara, mereka mencoba untuk merampok, tapi kan tidak bisa, akhirnya mereka tinggalkan. Ke India, Inggris mencoba menjajah India dan memecah belah negara itu, ya kan bukan orang Islam, itu kan Kristen, orang Inggris. Malaysia pernah dijajah oleh Inggris walaupun kemudian Malaysia merdeka.
Bukan orang Islam, bukan bangsa-bangsa dari bangsa-bangsa Islam, bukan. Dari bangsa-bangsa yang mengaku sebagai mereka beragama Kristen. Prancis, di Afrika Utara, mereka menghancurkan Irak, padahal ternyata mereka merampok minyak Irak, merampok minyak Syria. Itu bukan bangsa-bangsa Muslim, itu bangsa-bangsa yang mengaku sebagai bangsa yang beragama Kristen. Yang membakar Al-Quran di Swedia beberapa waktu yang lalu dan menembaki masjid di New Zealand beberapa tahun yang lalu. Itu bukan dilakukan oleh orang Islam, itu orang Kristen yang lakukan. Termasuk juga di Amerika yang sering terjadi. Jadi ini orang ngarang, tapi sebetulnya ini berbahaya bagi kelompok tertentu di Indonesia kalau umat Islam ini marah. Dan pemerintah segera menangani ini kalau tidak akan menjadi sumbuh sumbuh yang akan meledakkan kehidupan sosial kita dan persatuan kita. Terutama mohon maaf kepada saudara kita yang pertama yang berkeyakinan Kristen, yang kedua yang beretnis Tionghoa. Walaupun tidak semua kita tahu bahwa etnis Tionghoa ini punya tabiat seperti ini. Demikian juga di saudara-saudara kita di kalangan Kristen. Ini orang yang juga tidak tahu agamanya mungkin, keyakinannya. Nah, tapi kita sudah tunjukkan pertama dalam konteks sejarah dan apa yang terjadi, pengetahuan umum. Perang Dunia Pertama itu tidak dilakukan oleh yang diduga puluhan juta orang mati. Kemudian Perang Dunia Kedua dianggap ratusan juta orang mati. Itu perang antara sesama Kristen. Dan yang paling terkini hari ini, yang terjadi Rusia dan Ukraina. Pemerintahnya pemerintahan Kristen. Mayoritasnya Kristen di Rusia. Kemudian mungkin 90% di sana itu Kristen. Dan ini dimotori oleh negara-negara Kristen. Amerika Serikat, Perancis di belakangnya, Inggris di belakang Ukraina. Dan negara-negara Eropa yang beragama Kristen itu di Ukraina. Dan sudah ratusan ribu tentara mati dan orang-orang sipil mati, kehancuran peradaban yang terjadi kita saksikan di Ukraina hari-hari ini. Itu orang Kristen, bukan Islam. Mereka saling merampok, saling menghancurkan. Jadi saudara-saudara sekalian, dan ini jauh lebih dahsyat daripada yang terjadi perang saudara yang terjadi karena dikompori oleh Amerika yang terjadi di Syria beberapa tahun yang lalu. Jadi saudara sekalian, penghinaan dia bahwa mengatakan Nabi Muhammad adalah inspirator perampok, Islam adalah agama perampok, agama pemaksa, agama yang membakar tidak suka terhadap gereja-gereja dan lain sebagainya. Ini ngarang. Kalau umat Islam di Indonesia ini yang jumlahnya 87,3% itu tidak menginginkan hidup berdampingan dengan orang-orang atau masyarakat berkeyakinan yang lain, sudah habis ini Kristen maupun Buddha dan Hindu ini. Sudah habis. Jadi ini sangat berbahaya dan kita himbau kepada pemerintah supaya segera menangkap orang ini. Jangan membiarkan seperti Saifuddin dan setelah lari ke Amerika Serikat, entah bagaimanapun caranya melarikan diri, apakah dia sengaja dibiarkan untuk melarikan diri dan sampai sekarang tidak tertangkap. Ya, kemudian yang lalu juga Paul Zhang itu yang mengaku itu juga penghinaan, dan ini mereka terutama yang dua orang terakhir yang kita sebutkan, bahkan yang lain-lain juga kita sering lihat di Twitter. Luar biasa ini beraninya orang-orang ini menghina umat Islam, melecehkan agama dan Nabi yang kami sangat cintai, yang sangat dicintai di dalam, bukan hanya Nabi Muhammad ini bukan hanya diakui di kalangan orang Islam, bukan hanya diyakini, tetapi para pakar-pakar sejarah dan peradaban peradaban manusia di kalangan Kristen seperti yang saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah Will Durant, kemudian yang kedua misalnya kita sebutkan itu adalah Michael
eh, Hart itu tanpa andaikan, mereka mengatakan andaikan bukan karena kepemimpinan Nabi Muhammad, andaikan Muhammad tidak hadir pada saat itu untuk membebaskan kebobrokan bangsa Arab pertamanya, kemudian meletakkan dasar-dasar itu, kemudian dari situ menyinari seluruh umat manusia, sehingga umat manusia termasuk Eropa yang Kristen itu kemudian banyak belajar dari peradaban yang maju karena inspirasi dari Islam dan kepemimpinan Muhammad. Mungkin dunia ini masih gelap gulita dan pengertian diselimuti oleh kebodohan. Saudara sekalian, yang terjadi belum lagi soal moral. Yang terjadi di negeri misalnya di Cina, di negeri di Thailand, yang beragama Buddha tentunya lebih banyak, di Cina juga banyak Buddhanya dan banyak juga komunisnya, di Eropa, di Amerika, yang terjadi dari sisi etikanya, dari sisi moralnya. Di mana-mana orang hidup seperti binatang. Narkoba merajalela, seks bebas merajalela, perjinahan di mana-mana, LGBT merajalela. Tidak ada di dunia muslim, saudara. Dan Anda bicara begini, saya yakin pasti begitu banyak orang marah dan segera kita berharap polisi segera bertindak untuk sebelum terjadi ledakan besar, ledakan besar yang bisa menyebabkan terkoyaknya persatuan umat, persatuan antar anak bangsa di negeri ini karena mulut comberan orang ini. Sebentar kita akan muatkan video ini biar didengar oleh semua, walaupun mungkin kalau kita muat akan dianggap kita melanggar apa. Tetapi saya kira ini penting supaya bisa semua orang mendengarkan melalui channel ini bahwa kemarahan kita itu ada dasarnya. Sekali lagi kita berharap pemerintah Pak Jokowi melalui kepolisian segera menangkap orang ini dan menghukum seberat-beratnya, karena memang saya sekali lagi mengatakan bahwa di era pemerintahan Pak Jokowi, mohon maaf sekali Pak Jokowi, ini harus segera bertindak, dan Pak Kapolri juga bukan seorang muslim, tapi menurut saya Pak Kapolri ini sangat orangnya cukup baik dan sangat toleran, bahkan dia termasuk banyak berkomunikasi dalam rangka sebagai tugasnya, bahkan secara pribadi juga banyak berkomunikasi dengan para kiai-kiai, para ulama Islam, dan dia menjadi teladan lah saya kira salah satu pejabat yang beragama lain. Makanya karena itu ketika dia menjabat Kapolri tidak ada reaksi, karena dia tahu bahwa ini orang baik, moderat sekali, dan dia pendekatannya saya kira dia profesional sebagai seorang jenderal polisi yang saya kira cukup baik ya, cukup baik, dan karena itu saya lihat dia dekat dengan para habaib-habaib, para ulama-ulama, dia datang ke organisasi-organisasi Islam, dia berkomunikasi dengan baik. Ini kan sangat bagus. Dan kita tidak persoalkan dia Muslim atau Kristen, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu saya tegaskan lagi Pak Jokowi, di zaman pemerintahan Pak Jokowi, betapa banyak orang seperti ini muncul. Dan betapa banyak melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, penghinaan terhadap Islam. Karena itu sebelum segalanya terlambat, orang ini harus segera ditindak, ditangkap dan ditindak. Dihukum seberat-beratnya, kalau tidak akan merusak kehidupan beragama, toleransi kehidupan beragama di Indonesia, antar umat beragama di Indonesia. Kita tahu bahwa di kalangan banyak Kristen tidak seperti mereka ini, dia ini. Dan termasuk dia seperti Saifuddin ini, kemudian Muhammad Kece dan lain sebagainya. Ini orang dihukum lebih berat dari Saifuddin dan Muhammad Kece. Satu, yang kedua, ini juga bisa karena dia ini beretnis Tionghoa, dan ini bukan berarti kita tidak ini dengan etnis Tionghoa. Tetapi ini kebanyakan terakhir ini kebanyakan dari mereka yang muncul dan menista agama. Banyak dari mereka yang bagus. Tetapi kalau dia menuduh bahwa umat Islam itu perampok, agama ini mengajarkan perampok, ya kita mesti ungkit seperti awal tadi. Oh, sesungguhnya perampok, koruptor terbesar dan termasuk perusak negeri kita yang punya kontribusi besar adalah di kalangan etnis Tionghoa. Penyebar narkoba kebanyakan dari mereka, ya.
perampok uang-uang bank dalam bentuk BLBI itu adalah mereka rata-rata. Dan mohon maaf, sekali lagi saya tegaskan, itu yang beragama bukan beragama Islam. Tionghoa yang beragama Islam seperti Yusuf Hamka dan lain-lain itu mereka jadi teladan. Mereka pengusaha yang benar, tidak merampok bank, BLBI, tidak menyebar narkoba, tidak melakukan usaha-usaha prostitusi. Coba kita cek orang-orang yang berusaha melakukan narkoba dan sebagainya itu, jual narkoba yang ditangkap-tangkap itu kan di etnis Tionghoa dan beragama Kristen. Jadi mohon maaf ini kepada umat Kristen, kepada etnis Tionghoa. Ini karena 1-2 orang yang punya tingkah laku seperti ini, makanya kita ungkap supaya dia ini sadar. Umat Islam di Indonesia termasuk yang paling moderat dan paling baik menurut saya. Saya cuma tunjukkan, ya, saudara sekalian, ketika terjadi kerusuhan yang bernuansa agama di Maluku Utara, orang Kristen Cina, Tionghoa yang di daerah di Pulau Bacan itu dilindungi oleh umat Islam dan mereka tidak perlu lari. Orangnya itu masih hidup, beberapa orang itu masih hidup, memang sebagian ada yang pergi tetapi tidak diusir juga. Itu kami, akhlak kami sebagai muslim. Ini orang sembarang bicara, kurang ajar, ya. Dan ini tidak pantas orang hidup hidup di negeri kita ini, di negeri yang plural, tetapi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tapi orang seperti ini kan virus yang sangat berbahaya bagi dan akan mengganggu persatuan dan kesatuan karena terjadi ledakan emosi dari umat yang tidak menerima kata-kata dia. Oleh karena itu saya himbau melalui video ini, saya himbau kepada pemerintah, terutama melalui Kapolri, Bapak Presiden dan lain sebagainya, Pak Mahfud MD harus bertindak tegas sebagaimana dia bertindak kepada Ferdy Sambo. Jangan dibiarkan orangnya ini jauh lebih berbahaya daripada Ferdy Sambo. Orang ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, dan saya harap bahwa Pak Jokowi harus menunjukkan niat baiknya dan memerintah seperti dia perintahkan Polri untuk mengadili Ferdy Sambo atau mengusut tuntas kasus Ferdy Sambo. Ini menurut saya ini jauh lebih berbahaya. Kalau umat Islam ini merasa tersinggung, terhina, dan bergerak, maka habislah sudah negeri kita ini. Habislah terjadi perang agama, perang etnis. Dan tentunya kita semua tidak menghendaki seperti itu, tetapi orang ini menjadi sumbu pemicunya jika ini dibiarkan. Terima kasih kawan-kawan sekalian, segera kita akan tampilkan video ini di awal maupun di akhir dari pengantar kita ini, atau tanggapan kita terhadap yang bersangkutan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktanya tetap sama. Muhammad adalah seorang perampok. Makanya semua penyebaran Islam dilakukan dengan perampokan. Apa maksudnya? Pemaksaan. Meminta haknya orang lain dengan paksa. Ya kan, melarang orang Natalan, melarang orang bikin gereja, bahkan gereja sudah berdiri saja diruntuhkan, dibakar, dibom dengan paksa. Islam selalu memaksa, selalu minta dengan paksa. Tanpa paksaan tak ada Islam, karena Islam itulah ya jelmaan dari iblis. Ialah bapamu dari semula, katanya Yesus kan. Yaitu apa? Pembunuh dan perampok, pembunuh dan pendusta. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.